begituan deh. Ups, gosip-gosipin orang berpenyakit 3 huruf. Akhirnya orang itu sudah terbukti negatif dan dia takut untuk tes 3 hurufnya dia. Ya iyalah dia takut secara. Kasihan Anda. Ngomongin menghina Talia ini itu. Tapi ups, dia di Jambi tinggal di hotel 150 ribuan. Kesian ya, katanya banyak duit. Kita ketawain bersama yuk. Habis dilihat story ini, pasti dia langsung pindah hotel. Snap, 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 Anda ketahuan. Kak Gap, beda tips dong, bedain bule tajir sama enggak kalau kita lagi di klub, so padahal nggak punya apa-apa. Nah, kalau kita mau bedain bule bener-bener bule berduit, bule real kaya ya, sama bule gembel itu, kalau bule kaya itu dia nggak petantang petenteng, dia santai kemana-mana, pakai sendal jepit, pakai celana pendek, naik motor, itu bule kaya ya, bule yang berduit gitu. Karena kalau bule bener-bener berduit itu dia nggak mau show off. Tapi kalau bule gembel itu rata-rata tuh dia pengennya show off ke orang-orang, terus dia pengennya dress up terus gitu loh. Yang keluar itu yang pakai sepatu dikeluarin tuh, entah sepatu Gucci-nya, sepatu LV-nya, terus yang kayak petantang petenteng gitu loh, terus naik mobil. Ya pokoknya kebanyakan kayak begitu. Yang kalau bule-bule gembel itu kemana-mana yang petantang petenteng. Tapi kalau misalkan bule bener-bener real kaya itu kemana-mana pakai celana pendek, pakai sneaker atau pakai sandal jepit, pakai baju kaos, naik motor. Kak bule kok bisa tinggal di Indonesia lama-lama, mereka ada KTP ya? Yang enggak lah, mereka kan punya permit. Kalau misalkan yang tinggal lama itu yang udah kayak expert di suatu negara, berarti dia udah punya bisnis di negara itu, atau dia nikah sama orang orang Indonesia gitu loh. Jadi nggak punya KTP, tapi tergantung dia. Kalau misalkan memang dia mau pindah warga negara, dia bisa pindah warga negara, tapi dengan syarat itu kayak dia menikah dengan orang Indonesia atau dengan orang Thailand, orang Filipina atau apa, terus dia punya bisnis di negara itu, dia bisa pindah warga negara, atau istrinya punya bisnis atau apa yang jadi sponsor atau menjamin, dia bisa jadi pindah warga negara. Tapi bukan KTP. Mereka itu punya visa. Jadi kayak visa bisnis atau visa holiday atau visa kerja atau ya kayak gitu. Punya kitas bener. Pengen pacaran sama bule Aussie, menurut KGB gimana tentang bule Aussie? Bule Aussie itu royal tapi gila-gila. Kalau bule Aussie itu kalau mabok rese, tapi kalau pas dia sadar dia nice dan royal. Tapi nggak semua sih, sama aja juga kayak bule UK, bule Amerika, bule Eropa, banyak juga yang petantang petenteng, tapi banyak juga yang nice. Sama juga kayak bule Aussie, sama juga kayak orang Indonesia juga kayak gitu. Banyak juga yang nice, yang biasa aja, banyak juga yang petantang petenteng. KGB berantem sama Mak Talia kan? Iya berantem. Habis gebuk-gebukan gue sama dia. Habis gebuk-gebukan, habis jambak-jambakan, habis blok-blokan sama Mak Talia. Pernah sama orang Korea nggak Kak? Pernah. Aku pernah 2 kali sama orang Korea. Ntar ya aku mau pipis lagi. Beser. Bule Sweden atau France gimana? Gimana ya? Kalau Sweden aku belum pernah sih kenal bule Sweden. Kalau bule France aku pernah kenal. Sampai malah kemarin dulu ngajakin aku jalan terus, cuma aku nggak suka. Karena pertama mereka bahasa Inggris mereka juga kurang bagus. Jadi ditambah kita juga nggak, aku ya, kalau aku bahasa Inggris kurang bagus, dia kurang bagus. Jadi ngomong itu jadi kayak TikToknya kayak takut ada miskomunikasi atau apa. Nah udah gitu mereka tuh, kalau orang Friends itu agak lebih sombong ya, kalau menurut aku ya, untuk pandangan aku Friends itu agak sombong karena mungkin negara mereka itu negara maju, negara fashion dunia ya, negara fashion dunia nomor 1 malah kalau nggak salah Friends itu. Jadi mereka tuh kayak sombong, agak sombong sih, bukan semuanya sombong, aku nggak bilang semuanya, tapi memang beberapa orang yang aku kenal dari Friends itu rata-rata sombong.
Ekuador buat becek Kak. Kalau Ekuador tuh kegedean saya, kalau Latin tuh gede-gede banget. Latin tuh pokoknya kayak Ekuador, Puerto Rico, Peru, Meksiko, Venezuela, Spain. Itu apalagi ya? Pokoknya yang Latin-Latin kayak gitu, Brazil gitu kan. Itu bener-bener yang aduh gitu, Dominican Republic gitu. Itu kalau kalian mau nyari yang gedong-gedong, segedong-gedong umat ya itu tuh Latin. Udah gedong panjang keras. Bule Rusia juga tapi cewek gitu. Bukan Rusia sih, dia Ukraine sih. Kalau si Cudo Ukraine, makanya lebih agak baik dibanding Rusia. Tapi aku ada beberapa juga kenal yang Rusia tapi agak nice. Tapi memang kalau misalkan mau dipandang keseluruhan ya bule Rusia itu banyak yang pertama kayak rasis, mereka kedua itu mereka sombong, angkuh, arogan, terus bahasa Inggris mereka juga buruk banget gitu. Udah gitu mereka tuh bener-bener yang suka buat masalah dimanapun mereka tinggal gitu. Beda ya, Rusia sama Ukraine itu mereka bahasanya hampir sama. Tapi kalau dibanding sama Ukraine, Ukraine itu malah lebih nice. Karena kayak si Cudo, terus ada beberapa lagi ya. Terus temanku tuh yang Miss Universe Ukraine 2019 ya. 2019 apa 2018. Itu juga, itu baik banget juga. Terus Cudo apalagi baik banget. Siapa lagi ya? Itu kalau misalkan yang Ukraine tuh rata-rata baik. Kalau yang Rusia itu mereka agak sombong, arogan. Royal bule apa Asia? Kalau mau ditanya Royal bule atau Asia tergantung sih. Sama aja kayak kita juga. Kayak lokal juga ada yang pelit, ada yang royal. Bule juga seperti itu udah something gitu. Enggak sayang, enggak semuanya something sayang. Banyak juga yang nothing, apalagi kalau mereka udah punya anak ya. Mereka punya anak karena apa? Di luar negeri itu baby sister itu mahal banget. Jadi banyak teman-temanku yang nikah sama bule, mereka itu malah jadi kayak jadi babu bule, tau nggak? Karena di sana itu mereka harus ngurus rumah sendiri, mereka harus ngurus Bill Gates, nikah sama Donald Trump, mungkin ya, lu jadi princess, lu jadi queen kali. Tapi kalau lu nikah sama orang yang juga masih jadi kacung, sama bule-bule kacung, ya lu nggak bakal bisa jadi princess di negara mereka. Tetap aja lu jadi babu malah di sana. Makanya kalau bisa, kalau lu dapat bule, nikah sama bule, suruh bulenya tinggal di Indonesia. Suruh dia tinggal di Indonesia, kalau dia punya modal, punya apa, suruh buka usaha di Indonesia. Karena kalau misalkan tinggal di luar negeri, itu nggak semuanya indah sayang. Jadi lu ngelihat postingan mereka di media sosial itu indah, memang indah gitu loh. Postingan mereka, tapi lu nggak bakal tahu real life mereka seperti apa lagi. Apalagi kalau udah punya anak. Kalau belum punya anak sih memang indah, masa-masa indah karena lu bisa sama-sama kerja, ya bisa sama-sama menghasilkan uang gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, lu udah punya anak, aduh jangan harap lu bisa bahagia deh tinggal di luar negeri. Tuh, bener Kak, aku udah punya anak dua tuh. Yang tinggal di luar negeri itu nggak bakal bahagia sayang kalau misalkan apa udah punya anak, karena apa? Dia harus ngurus suami, ngurus rumah, ngurus anak. Jadi nggak kayak princess lagi, nggak ada namanya princessan kalau udah punya anak di luar negeri itu. Jadi babu belum ada. Bukannya di US nyewa neni itu bukannya mahal ya kayak memang kapan aku bilang murah, kan aku bilang di luar negeri itu mahal baby sister. Aduh kamu nggak nyimak ya sayang, dari awal kan udah dijelasin. Betul Kak, kalau sudah kita siap keluar nikah sama bule di sana kerja keras banget, kecuali si bule bener-bener mapan dan pengusaha sukses. Nah, bener banget itu. Tapi kalau misalkan suami lu masih kacung, masih kerja sama orang juga gitu kan, kerja kantoran atau kerja di tambang atau kerja di perusahaan apa gitu, itu lu nggak bakal bisa jadi princess. Turki, kalau Turki sih yang aku tahu sih biaya hidupnya lebih murah ya. Turki itu sama kayak Asia deh. Cuma yang aku tahu di Turki itu kayak apartemen lumayan mahal. Tapi kayak misalkan yang lain-lain tuh kayaknya murah deh di Turki. Karena beberapa temanku kan sekarang kan banyak yang tinggal di Turki tuh, anak-anak Bali. Pada di sana udah hampir setahun gitu. Jadi udah pada apa? Udah pada tinggal di sana, dan yang aku tahu itu memang Turki standar Asia sih biaya hidupnya. Asia itu yang
kalau buat aku ya Asia yang mahal itu kayaknya cuma Jepang, Turki bulenya banyak yang susah. Iya, tapi Turki itu pencetak cowok ganteng-ganteng sih memang. Tapi memang ya banyak yang susah. Makanya mereka tuh biasa kalau ada yang banggain, oh iya cowok Turki tuh pakai barang-barangnya branded. Sayang, di sana itu di Turki itu barang-barang branded KW itu banyak banget ngaprak. Oh enggak. Oh iya Singapura, Singapura mahal, benar. Singapura, Jepang, Singapura, Jepang, Hong Kong itu biaya hidupnya mahal. Mahal banget. Singapura sama Jepang sih kalau menurut aku Asia yang paling mahal banget. Korea, Korea masih kayak standar lah ya, masih oke lah. Kalau Jepang sama Singapura itu menurut aku sih mahal banget sih biaya hidupnya karena hotel aja yang harga 300-400 ribuan di Jakarta aja di Indonesia ya. Di Indonesia aja di Singapura aja bisa 1 jutaan, bisa 1,2 juta. Kalau Singapura itu kita liburan, aku ya waktu itu bawa keluarga, aku bawa mamaku, bawa adekku, bawa ponakanku, mama angkatku, terus asisten. Berapa orang berarti aku bawa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sama aku. 6 orang sama aku itu liburan cuma 5 hari aja habis duit 40 juta deh kalau nggak salah. Hampir 40 juta itu cuma 5 hari loh. Mahal banget soalnya. Kalau di KL murah. Di KL, di Thailand itu lebih murah. KL, Thailand paling yang mahal itu tiket pesawatnya tok. Tapi biaya hidupnya di sana murah banget. Hotel murah, hotel yang 200 ribu aja masih ada. Dan makanan itu paling enak tuh ya emang ke Thailand sih. Kalau aku sih suka banget sih sama Thailand sih. Thailand aku udah kayak sama Thailand tuh aduh, udah deh. Kalau setiap datang ke Thailand I'm feeling in love with Thailand. Romantis mana, bule atau Asia? Bule dong. Kalau ditanya romantis, bule itu paling romantis. Iya kan, apartemen hotel di sana mahal kalau di Turki. Tapi kalau misalkan kayak yang lain-lain tuh kayak makanan kayak apa itu kayaknya masih termasuk terjangkau deh, masih kayak standar Asia gitu. 40 juta mending umroh Kak. Aku sih alhamdulillah aku udah aku umrohin. Ya sekarang masa orang tua kita mau bahagian orang tua kita mau hitung-hitungan. Aku sih nggak pernah hitung-hitungan sih. Kayak kemarin aja aku bawa keluargaku ke Thailand pas aku Miss International Queen itu aku habis total 185 juta total semua ya sama aku persiapan untuk Miss International Queen semuanya itu 185 juta aku habis hampir 200 juta karena aku bawa keluarga bawa asisten bawa adik banyak banget dan mereka di sana 15 hari juga gitu loh aku bayar tour guide-nya aja aku bayar itu 28 juta tour guide-nya untuk apa namanya 14 hari. Jadi benar-benar ya kita kalau sama keluarga ngapain sih sayang? Aku nggak sayang sih kalau untuk keluarga. Aku ke GL lebih lebih parah lagi. Ke GL itu benar-benar keluarga besar aku bawa. Abangku, adekku, ponakanku aja berapa orang. Mamaku, benar-benar ku bawa semuanya gitu loh. Cuma ke KL lebih murah. Lebih murah, hotelnya murah. Thailand juga hotelnya murah. Makannya murah. Yang mahal tuh cuma kalau Thailand tuh mahalnya cuma kayak tiket, kayak tour guide, itu mahal. Kalau misalkan kayak yang lain kalau di Thailand tuh murah banget. Kayak makan murah banget, hotel murah banget, transportasi murah banget, terus tempat wisatanya juga murah banget. Tiket pesawat sama tour guide aja yang mahal. Kalau Malaysia tiket pesawat murah, makan murah, hotel yang lumayan. Tapi hotelnya masih kayak standar Indonesia sih. Malaysia masih standar Indonesia sih hotelnya. Masih kayak harganya sama lah, sama kayak Indonesia.